Malam di hutan kelam. Pada suatu malam yang mencekam, seorang pemuda bernama Jaka memutuskan untuk pergi berkemah sendirian di hutan yang terkenal dengan cerita-cerita horornya. Meski sudah diperingatkan oleh penduduk desa, Jaka yang merasa pemberani tidak menggubris dan melanjutkan petualangannya. Langkah Jaka bergeman dalam keheningan hutan. Semakin dalam dia masuk, suasana menjadi semakin gelap dan dingin. Tapi Jaka yang didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk berpetualang, tidak memperhatikan tanda-tanda mengerikan di sekitarnya. Jaka berhenti mendadak. Senternya menangkap sekilas papan tua yang sudah lapuk. Papan itu bertuliskan, "Berbaliklah sekarang." Angin berdesir melalui dedaunan, menciptakan suara berbisik yang menyeramkan. Perasaan tidak nyaman mulai merayap masuk. Tetapi Jaka menganggap itu hanya sebagai imajinasinya saja. Lalu menarik napas panjang dan melanjutkan perjalanan. Tanpa menyadari ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Dari kejauhan, Jaka melihat sebuah pondok tua yang sudah rusak. Jaka mendekati pondok tua itu. Ia merasa ragu untuk masuk ke dalamnya. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa ragunya. Pondok itu sunyi sepi. Hanya ada suara tetesan air dari belakang. Saat Jaka menjelajahi ruangan, tiba-tiba ada hawa dingin yang merayap di tulang punggungnya. Dia bisa merasakan ada yang memperhatikannya. Tapi Jaka tahu hanya dia sendiri di sana. Hembusan napas dingin menyapu leher Jaka, membuatnya berputar cepat, dan sorotan senternya menembus ruangan. Dan tidak ada apa-apa setelahnya. Jantung Jaka berdegup kencang saat keheningan semakin berat. Dinding-dinding seakan merapat, serta kegelapan semakin tebal dan menekan. Jaka keluar dari pondok dengan tergesa-gesa. Kepanikan tergambar jelas di wajahnya. Jaka terus berlari menembus hutan. Ranting-ranting dan duri-duri mencakar tubuhnya. Hutan juga seolah hidup. Bayangan-bayangan pun bergerak tidak wajar. Dan jalan setapak di belakangnya menghilang dalam kegelapan. Senter yang dipegang Jaka berkedip-kedip dan bisa mati kapan saja. Ketakutan menghantui Jaka saat dia berlari melewati hutan. Jaka tahu ada sosok jahat yang mengikutinya. Bisikan-bisikan kini memekakkan telinganya. Hutan seperti berputar dan berbelok, membuat Jaka bingung. Jaka tidak bisa menemukan jalan kembali, karena setiap langkah membawanya semakin dalam ketidaktahuan. Senter Jaka akhirnya mati, membawa Jaka ke dalam kegelapan malam. Dalam sesaat hutan menjadi sangat sunyi. Lalu sebuah melodi lembut mulai menghantui dan terdengar entah dari mana. Jaka berdiri kaku dan napasnya sampai terlihat di udara yang dingin. Di belakangnya, sosok bayangan itu muncul lagi dan lebih dekat dari sebelumnya. Napas Jaka tertahan saat dia menyadari beratnya situasinya. Dia berbalik perlahan karena merasakan kehadiran sosok itu dan tepat di belakangnya. Kemudian di dalam kegelapan ia melihat sepasang mata yang bercahaya. Sepasang mata itu seakan menatap langsung ke dalam jiwanya. Mata itu bercahaya dan bergerak mendekat, memperlihatkan sosok hantu dengan wajah yang menyeramkan. Wajah Jaka pucat karena ketakutan. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dia mencoba mundur, tetapi kakinya terasa tertanam di tanah dan tidak bisa bergerak. Jaka tidak bisa berpaling. Sosok hantu itu mengangkat jarinya yang kurus, menunjuk langsung ke arahnya. Mulutnya terbuka dalam teriakan yang tak terdengar. Hutan seolah meraung dan angin membuat tubuhnya menggigil. Dan Jaka tahu ini adalah saat terakhirnya. Hutan kembali tenang dan angin pun berhenti. Sayangnya Jaka tidak terlihat dan hanya ada senter yang tergeletak di tanah.
Melodi yang mengerikan perlahan memudar. Hanya menyisakan suara daun berdesir dan suara binatang yang terdengar jauh. Cahaya pagi perlahan merayap ke dalam hutan. Tetapi Jaka telah lenyap, dan hutan itu akhirnya telah mengambil satu jiwa lagi, menambahkan cerita lain ke dalam cerita horornya. Dan di suatu tempat yang jauh di dalam hutan, ada sosok yang menunggu pengunjung berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe